wabarakatuh teman-teman. Jadi di sore kali ini seperti yang tadi di intro ya, yang tadi jadi kayak intro, mau ngirim paket barang berupa apa ya namanya, kerupuk kulit atau dorok-dok tapi versi cemilan ya, bukan yang buat di sayur gitu. Nah, kesempatan mumpung boleh keluar sekalian nih vlog. Aduh, di depan ada anak-anak yang bener nih, daripada di bawah di skip dulu aja lah. Yuk. Jadi di video kali ini mumpung bisa keluar gitu, mau ngebahas tentang 4 kepribadian manusia yang ditulis oleh Hippocrates gitu. Jadi apa namanya tuh, pusatnya tuh di cairan-cairan yang mendominasi di tubuh manusia. Jadi cairan itu tuh yang akhirnya mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri gitu. Ya kan ada juga tuh yang introvert extrovert itu menurut Jung, tapi ya itu mah udah umum lah, jadi sebagian besar udah tahu juga. Jadi ini yang berupa cairan akan dibahas kali ini gitu. Jadi kepribadian adalah seluruh bentuk perilaku atau kebiasaan seseorang yang terhimpun tuh, terkumpul dalam dirinya, terus digunainnya tuh ketika berinteraksi dengan orang lain, sekaligus untuk beradaptasi gitu dari berbagai stimulus tuh rangsangan, baik dari luar ataupun dari dalam dirinya. Bener guys ya, itu sih tadi mau yang dibaca ya, semoga aja bener lah. Nah, perkembangan kepribadian itu sendiri tuh bersifat dinamis atau berubah-ubah ya. Kepribadian tuh mengikuti perkembangan pengetahuan, belajar, pengalaman, dan keterampilan yang pada akhirnya tuh bakalan mematangkan dan menetapkan kepribadian seseorang gitu. Jadi berubah-ubah tergantung dari pengetahuannya dan pengalamannya juga gitu kepribadian itu. Contohnya gini deh, di sebuah kelas kan lagi belajar mengajar tuh, terus kondisinya nggak ada guru. Nah kan pasti bakal beda-beda tuh apa yang bakalan dilakuin oleh masyarakat satu kelas itu tuh. Ada yang nongkrong, ada yang diem, ada yang main game, ada yang ke kantin jajan. Nah itu beda-beda gitu, sesuai dengan enaknya tuh di mana gitu loh. Nah selain itu kan gimana ya ngomongnya, aduh bentar ya, hijau alhamdulillah, kita bahas dulu dah sambil ingat-ingat, kalian skip lagi susah. Nah setiap perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu bersifat khas gitu ya, yang yang dimiliki oleh tiap individu gitu ya. Walaupun perilakunya sama tapi kan pemaknaannya beda-beda. Ada yang diam karena malas mager gitu, ada yang diam karena nggak tahu mau ngapain, ada yang ke kantin buat jajan, atau nggak ke kantin cuma nganterin temennya jajan doang gitu ya kan. Nggak tahu itu pemaknaannya gimana, walaupun perilakunya sama tapi pemaknaannya berbeda. Nah mumpung inget nih, kepribadian tuh karakteristik, ciri atau sifat-sifat yang khas dan disandarkan kita disematkan dengan diri seseorang gitu. Sumber kepribadian tuh bisa dibilang dari lingkungan dan bawaan sejak lahirnya gitu ya, gitu sih. Nah sekarang lanjut ke 4 kepribadian menurut Hippocrates gitu. Yang pertama adalah empedikuning atau koleris. Ya apa itu? Seseorang yang koleris adalah orang yang berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Orang koleris tuh disiplinnya tinggi. Kelebihannya itu menjalankan tugas dengan setia,
dan bertanggung jawab dengan tugasnya gitu. Tapi ada kekurangannya juga nih, rasa empati terhadap orang lain tuh berkurang atau kurang lah karena perasaannya tidak dilibatkan dalam setiap pekerjaannya gitu. Ya, ini udah sampai, kita kirimin dulu, nanti sambung lagi sampai koleris ya. Alhamdulillah baru beres, sekarang kosong. Dan yang kedua adalah empedu hitam atau melankolis. Seseorang yang melankolis adalah orang yang terobsesi oleh karya yang paling bagus atau sempurna. Dan seseorang yang melankolis itu adalah orang yang mengerti estetika keindahan hidup. Kelebihan dari melankolis adalah memiliki perasaan yang kuat dan sensitif. Banyak seniman adalah mereka yang melankolis. Terus kekurangannya tuh orang melankolis tuh mudah dikuasai perasaan gitu loh, terutama perasaan murung gitu. Nah, itu tentang melankolis. Ketiga adalah cairan lendir atau plekmatis. Seseorang yang plekmatis tuh orangnya tenang, terlihat tidak beremosi, atau kasarnya bisa dibilang jinak gitu. Perasaan sedih dan senangnya tuh samar gitu, gak bisa dilihat langsung gitu. Kelebihan dari orang plekmatis tuh dirinya tuh mampu mengendalikan emosi sama bisa ngendaliin diri gitu. Nah, kekurangannya tuh gak mau susah, terus pengennya yang mudah-mudah. Oleh karenanya senang mengambil jalan pintas gitu orang pragmatis tuh. Itu yang ketiga. Nah, pendek sih. Sekarang yang keempat yaitu cairan darah atau sanguinis. Orang yang sanguinis adalah orang yang gembira dan riang gitu. Dah gitu aja. Kelebihannya tuh mudah membuat orang lain tertawa dan gembira juga bisa menyemangati orang lain. Dimana ketika menyemangati orang lain tuh si semangatnya tuh berefek lebih gitu pada orang yang disemangati. Kurangannya dari sanguinis itu sendiri tuh ketika bertindak tuh mengikuti emosinya atau keinginannya gitu ya, kayak gitu sih biasanya. Nah, apapun kepribadiannya pasti ada lah plus minusnya gitu. Ada yang bikin seneng, ada yang bikin jengkel, ya wajar, kelebihan dan kekurangan gitu loh. Terus ini spionnya nggak bisa diem, makanya tahan pakai tangan. Apalagi ya, nah terus gini nih, setiap kepribadian tuh punya kemampuan masing-masing, bukan kemampuan sih tapi lebih tepatnya kelebihan masing-masing ketika mereka menyembunyikan masalahnya. Contohnya aja bagi orang yang sanguinis kayak tadi gitu, karena orangnya gembira dan riang, jadi mereka tuh menutupi kesedihan atau kesannya tuh dengan gembira dan riang juga gitu. Begitupun dengan pragmatis gitu, karena orangnya kalem atau jinak kan tadi kasarnya. Jadi mereka tuh mau ada kejadian apapun ya sifatnya ya kalem aja lah. Kalem, weh, saking kalemnya kita tuh nggak tahu gitu teman-temannya tuh ini anak tuh atau ini anak ini orang tuh ada masalah apa gitu loh, atau nggak ada masalah atau gimana gitu ya. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing untuk menyembunyikan masalahnya dan urusan pribadi mereka gitu. Cukup diketahui aja, udah diketahui kan enak, nanti bisa dilihat juga ciri-cirinya. Oh ya, terus ini tuh tentang kepribadian ini tuh kita nggak bisa menjudge atau menilai diri kita. Oh, kita tuh ternyata sanguinis, kita tuh koleris, kita tuh pragmatis, kita tuh melankolis, nggak bisa. Karena ya mau nggak mau ada juga alat ukurnya gitu, tesnya gitu, ada tes psikologinya untuk menentukan yang dominan di kita tuh apa gitu. Soalnya kan nggak selalu full melankolis, nggak selalu full tentang sanguinis gitu loh. Jadi kita tuh dibagi-bagi gitu, ada beberapa karakter yang dominan sih di diri kita gitu. Itu aja.
Untuk sore kali ini yang nikmatnya jalanan kosong, jadi aduh, jalanan kosong jadi enak gitu kan, dipakai ngevlog juga, terus tadi bisa berhenti buat baca materi lagi. Ya maklum lah, masih statusnya membaca gitu, belum terlalu bisa memahami gitu, jadinya makanya banyak yang di-cut ya, kayak gitulah di belakang layarnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.